dan London School of Public Relations Jakarta mempersembahkan PR Corner. PR Corner bersama Prita Kemalgani. PR Corner Light Audience bersama host kita bersama Ibu Prita Kemalgani, pakar kehumasan, kemudian founder sekaligus direktur dari The London School of Public Relations Jakarta. Dan malam ini topiknya menarik, Bu. Iya. How to use Instagram and Facebook for brand success. Iya, kayaknya nggak ada deh yang nggak pakai Instagram dan Semua Facebook udah. ya, hampir semua. Udah. Tapi kita nggak boleh salah juga dalam menggunakannya, karena Betul. kalau kita dapat memanfaatkan sebaik mungkin, maka itu bisa menjadi good PR untuk brand kita ataupun untuk perusahaan kita. Itu dia. Tapi penasaran nih Bu sama tamunya nih Bu. Iya. Ibu sama siapa nih, Mas Ganteng siapa nih, Bu? Nah, Kenalin, Bu. Mas Ganteng ini namanya Bapak Tuhu. Kok Bapak ya? Mas Tuhu Nugraha. Mas apa enggak Mas ya, Bu? Mas Tuhu masih muda. Halo Mas Tuhu. Halo Halo Ibu Prita. Mas. Selamat malam Mas, apa kabar? Gimana? Kabarnya baik ya? Baik. Baik. Wah, seru banget nih. Beliau ini siapa, Bu? Nah, Mas Tuhu ini beliau adalah seorang pakar digital marketing atau public speaker dan penulis buku marketing. Nah, sebelum masuk pada obrolan kita tentang Instagram, tentang Facebook, tentang brand segala macam, mungkin bisa sedikit Mas Tuhu berikan gambaran tentang perkembangan media sosial saat ini di Indonesia. Oke, mungkin perkembangannya seperti ini ya. Jadi perkembangan sosial media itu selalu berubah-berubah gitu. Apa yang menjadi tren tiap tahun tuh nggak bisa diprediksi. Tapi yang paling gampang sebagai pemasar atau misalnya sebagai praktisi public relations untuk melihat arahnya akan kemana, lihat deh yang dilihatin sama ABG. Teenagers itu ngambilnya adopsinya apa. Karena biasanya mereka lah yang paling excited. Mereka yang paling sukacita untuk menyambut sesuatu yang baru. Gitu. Dari situlah baru kita lihat, oh kayaknya berarti trennya akan kesana nih. Karena misalnya tadi kalau kita sebut kayak Periscope, 4 bulan yang lalu anak-anak SMA itu ketika di FGD udah pakai Periscope gitu. Jadi mereka yang pasti yang paling utama. Jadi saya sih karena sudah ya mengingat agak-agak umur sudah mulai bukan lagi ABG, jadi ngikutin aja. ABG lebih dikit lah. ABG lebih dikit, jadi saya ngikutin aja. Gitu ya. Akhirnya jadi sebenarnya membuka wawasan ya anak-anak Iya, ini betul. ya. Jadi mereka bisa lebih tahu maunya Betul, apa ya, milih bener. sekolah, milih Betul, baju, betul. milih film gitu ya. Betul. Jadi bisa lebih ini. Nah, sebenarnya seberapa banyak sih pengguna media sosial di Indonesia saat ini? Sangat besar. Jadinya kalau misalnya berdasarkan riset yang dilakukan tahunan, We Are Social itu kemarin saya baru baca, sekitar misalnya dari 100% pengguna internet di Indonesia, 90% adalah pengguna sosial media. Gitu. Jadi 90% misalnya sekarang itu sekitar pengguna internet di Indonesia 70-80 juta. Jadi itu sekitar 90% dari 80 juta adalah pengguna sosial media. Yang terbesar pasti Facebook. Saya tadi baru cek data terakhir dari Facebook, kan ada real time. Iya. Penggunanya itu 78 juta. 78 78 juta account di Indonesia. Di Indonesia. Katanya Betul. di seluruh Indonesia setiap hari 1 miliar. Betul, udah 1,3 yang terbaru. 1,3 ya Mas. Benar. 1,3 miliar. Instagram adalah satu yang paling tinggi pertumbuhannya. Sekarang dia sudah di angka 400 juta September kemarin. Padahal tahun lalu itu baru 200 juta. Iya. WhatsApp itu 800 juta penggunanya. Nah, ada manfaatnya nggak sih nih Mas Tuhu? Selain tadi kita nanti mau Iya. bicara tentang bad impact-nya, tapi Iya. manfaatnya ada nggak sih sebenarnya ini? Sangat banyak. Tapi dan beberapa justru kadang-kadang membuat beberapa bisnis jadi dalam quote unquote agak jadi kelimpungan. Saya baru tadi baca teman saya share, dan ini anak sosial media banget, jadi share-nya di Facebook. Share di WhatsApp saya. Dia cerita bagaimana brand-brand besar kayak LV, Prada, itu mulai Chanel mulai mengalami kelimpungan karena generasi yang baru ini bukan lagi generasi yang menunjukkan tas brandednya dengan logo-logo yang besar. Dipengaruhi oleh siapa? Dipengaruhi oleh artis-artis hipster versinya dia di Instagram. Blogger-blogger yang ada di situ. Jadi bagi mereka yang cool itu yang beli tas di desainer London yang belum terlalu terkenal, tapi juga nggak gitu. murah. Saya pernah ketemu Dan susah nyarinya gitu dan ya? susah nyarinya, benar. Karena waktu itu saya pernah ngobrol dengan salah satu direktur perusahaan asuransi, curhatnya sama. Anaknya ketika dibeliin Prada sama mamanya, dia bilang, aduh saya nggak mau deh mah, ini logonya terlalu gede, kata dia. Kenapa nggak mau? Aduh aku tuh kalau beli sukanya yang itu aja. Dia kalau dia ke London, dia udah tahu desainer, dia belajar dari mana, dari sosial media. Dia punya klan-klannya sendiri, kalau misalnya tribes-nya sendiri kan yang mempengaruhi dia. Misalnya desainnya dia lebih dipengaruhi oleh gaya gotik siapa gitu yang di Instagram yang dia endorse. Nah seperti itulah jadinya
Jadi sekarang orang tuh lebih customize dalam artian selera, nggak mes lagi. Karena apa? Karena dia punya idolanya sendiri-sendiri di sosial media. Mulai dari idola penyanyi, idola fashion, idola dalam artian gaya hidup, mungkin dalam juga profesi dan lain-lain. Sekarang masuk nih pada Instagramnya. Iya. Kabarnya sudah terbukti dalam banyak kasus, Iya. Instagram adalah sosial media yang sangat cocok untuk meningkatkan brand awareness. Iya. Kenapa? Dan mungkin Mas Tuhu bisa memberikan contoh gitu. Oke. Kenapa Instagram? Instagram itu memang lebih kelihatan, semakin sini makin kelihatan bahwa dia lebih kuat untuk apalagi produk-produk cocok untuk brand awareness, produk-produk yang sifatnya lifestyle. Jadi misalnya lifestyle, misalnya mulai dari industri musik, makanan gitu, restoran, kecantikan itu sangat kuat di Instagram. Karena di Instagram orang looking for something yang new, trennya apa, orang akan lihat dari situ. Jadi dan disitulah juga tadi influencer. Jadi kalau misalnya saya tanya-tanya gitu, misalnya orang Indonesia yang kelas menengah atas yang dilihat siapa sih gitu, semuanya akan look up to misalnya Kim Kardashian, Paris Hilton. So what's anything used by Paris Hilton akan dia pakai. Temannya lagi happening beli Ovaltine di Instagram, beli. Betul. Bener kan? Terus sekarang misalnya lagi happening misalnya kafe apa, makaroni ngehe lah, apalah gitu-gitu. Itu mereka cuma upload di Instagram, tapi ada satu hal yang membuat mereka itu bisa jadi laku. Semuanya harus fotoable, harus instagramable kalau saya bilang. Jadi di foto cantik. Gitu. Karena kayak sekarang misalnya even yang kebetulan saya lagi riset untuk salah satu perusahaan produk mie. Dia mau ngeluarin produk mie gaul lah. Saya akhirnya ketemu di Crave itu ada di Instagram, ada warung mie namanya Warm Mie di daerah Warm Mie ya, di daerah Senopati, jualan mie yang biasa di warung kopi itu, tapi dikemas dengan lebih cool. Jadi Instagramnya juga cool gitu, kayak ala-ala cafe yang keren. Jadi fotoable. Jadi orang di situ mahasiswa walaupun nih cuman makannya Indomie gitu, tapi warm mie. Ya warm mie dan kelihatan tempatnya lebih keren. Jadi Indomie telur aja jadi fotonya keren. Jadi memang itu yang kemudian mendrive orang karena jadi kayak something yang trendy, but it's still affordable. Dan Instagram lah di mana mereka akan nyari informasi semuanya di situ gitu. Dan produk-produk ada beberapa produk yang memang kalau mau masuk ke lifestyle dia biasanya akan besar dari situ gitu. Orang bisa bosen gak ya? Maksudnya foto makanan, foto baju-baju baru, tas gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dari sebuah perusahaan tuh apa sih sebagusnya yang kita tampilkan di Instagram? Oke, sebagai perusahaan tergantung kita perusahaannya jual apa. Jadi harusnya yang terjadi sekarang di Indonesia, banyak perusahaan yang masuk di Instagramnya kurang smooth, dalam artian foto Instagram ini kan sebenarnya unik. Dia harus bikin foto yang sendiri, foto session. Harus punya foto session. Jadi fotonya harus bagus juga. Iya, fotonya harus bagus. Dan yang menurut saya salah satunya yang bagus adalah apa yang dibikin misalnya Dettol, Samsung. Jadi produknya ada di situ, tapi dia emang ada konsep fotonya yang kuat. Gitu. Jadi yang fotonya ada produknya apa, atau misalnya dia masuk dalam hands in frame itu yang lagi tren juga. Hands in frame itu kan lagi, jadi pokoknya semuanya ada tangannya, nanti ada produknya di situ dan conceptually bagus gitu kan, dan emang nggak terlalu hard selling. Itu yang jadi sesuatu yang laku gitu. Atau misalnya kalau emang dia jualan fashion, beberapa orang saya tanya misalnya, kenapa sih kamu suka beli di Instagram? Ya karena kalau beli di Instagram kan enak aja, karena tinggal search dengan hashtag. Kalau menurut Mas Tuhu, ada nggak sih segmentasi pengguna media sosial ini antara Facebook atau Instagram ini? Terus gimana sih mensiasatinya? Oke, pertanyaan yang menarik. Karena gini, Instagram lebih banyak di teenagers dan urban people, gitu loh. Dan mungkin mostly ada di women. Kalau kita bicara tentang nationwide, itu lebih banyak di Facebook. Gitu. Jadi kalau kita bicara tentang market, yang mass itu semuanya ada di Facebook. Jadi karena terutama di umur-umur yang lebih mature, karena kalau yang ABG kan mereka nggak mau di Facebook kan, karena ada mamanya di situ. Justru ya makanya sekarang Facebook tuh di-occupied sama orang-orang yang lebih mature. Gitu. Tapi kalau misalnya all over Indonesia, Facebook masih sangat besar. Karena saya kadang-kadang misalnya nanya-nanya, misalnya keluar kota, saya tanyain, apa yang dipakai gitu. Instagram yes, sama Facebook sih yang paling utama gitu. Nah terus Mas Tuhu, kalau selain itu membuat brand sukses ini, pernah ada nggak sih krisis brand yang berawal dari media sosial? Banyak terus sekali. Terus gimana tuh nanganinya? Nah itu makanya
Sebenarnya harusnya sudah dimulai dengan preventif. Preventif itu dimulai dengan kita harus punya SOP. Kalau misalnya terjadi sosial media krisis, apa yang akan kita lakukan dengan produk kita gitu. Itu yang harus dibikin dari awal. Kedua, kita harus tahu biasanya kalau brand-brand yang sensitif, dia punya social media monitoring tools yang dia pakai untuk monitor tiap hari. Jadi ada tools yang bisa monitor tiap hari perkembangan orang ngomongin kita di sosial media seperti apa. Ketika nanti ada tiba-tiba melonjak drastis banget, saat itu juga dia akan di email. Dia bisa cek itu positif atau negatif. Kalau negatif nanti mulainya dari mana, itu ketahuan juga. Terus penanganannya sama nggak sih kayak krisis biasa? Jadi misalnya itu kan viral ya, kadang-kadang begitu cepat sekali gitu ya. Nah itu penanganannya gimana? Apa kita diem dulu atau gimana? Oke, that's good question. Karena gini, kalau misalnya ngomong di digital, mindsetnya mungkin agak sedikit berbeda dengan di konvensional media. Karena dulu saya pernah di PR agency juga. Kalau PR agency biasanya kan kita harus tenangin dulu, kita bikin press release dan segala macam. Kalau digital, solusinya adalah ketika misalnya krisis itu terjadi di Twitter, ya sudah kita harus segera jawabnya di Twitter juga. So menjawab di channel yang sama, itu pertama. Kedua, harus ada segera jawaban inisial, kita seperti apa. Gitu, jawaban standpointnya kita, dan itu emang nggak bisa nunggu besok atau apa segala macam, harus segera dijawab gitu. Pertanyaannya kayak gimana. Dan berikutnya lagi di digital nggak bisa hanya diserahkan ke manajer PR-nya doang, harus sampai level mungkin atasnya harus turun. Kalau misalnya itu sangat krusial, kayak waktu itu pernah misalnya yang di Malaysia, tiba-tiba ada karyawannya yang iseng kain lapel bekas ada cuciannya, ada airnya diperes ditaruh ke dalam penggorengan. Aduh. Dan di videoin, taruh di YouTube. Itu cuma iseng doang padahal? Iya cuma iseng, tapi iseng tuh emang apa dia maksudnya fitnah? Mungkin? Kenapa? Bertujuan negatif? Enggak, emang karyawannya. Karyawannya kayaknya apalah, misalnya kan banyak mungkin karyawannya frustasi segala macam. Dimasukin. Hati-hati tuh Mas Ari. Iya tuh, jadi makanya satu lagi tadi dia masukin ke situ, akhirnya Chief Operating Officer-nya yang harus minta maaf, dan dia bikin video juga di situ. Jadi dia harus cepat, karena emang gini tuh harus dijawab dengan posisi yang sama. Dan kedua, kita nggak bisa denial. Kita kalau misalnya emang itu kalau misalnya itu memang kesalahan di kita harus jawab bahwa memang kita salah. Tapi kalau misalnya itu memang ada black campaign, kita bisa bikin klarifikasi. Karena kebetulan kayak dulu saya pernah jadi kasus waktu itu Sosro. Itu bahkan eranya belum sosial media, karena masih era mailing list waktu itu dan BBM. Itu Sosro ada yang bikin, dan itu sebenarnya iseng loh. Jadi diiseng, ada seorang mahasiswa S2. Saya ingat sekali karena saya terlibat waktu itu. Mahasiswa S2 lagi bikin sebuah eksperimen. Dia bilang bahwa black campaign itu bisa naikin brand awareness dan ningkatin sales dan segala macam. Dia cuma posting di grup CCI, Creative Circle Indonesia, close group. Dan ternyata karena dia emang orang kreatif ya, dia benar-benar kayak meyakinkan. Dia bilang ada seorang anak yang meninggal karena minum teh botol Sosro yang ternyata diduga mengandung hidroksilit apa gitu. Which is itu adalah nama kimia dari air. Itu menyebar di mana-mana. Besoknya kita langsung dipanggil sama orang Sosro karena mereka mengalami kepanikan. Mereka nggak ngerti digital juga, karena waktu tahun 2009 kalau nggak salah. Yang terjadi mereka panik karena sales turun, semua orang nanyain, konsumen panik karena terkait anak-anak yang meninggal. Ternyata iseng. Ya ampun. Itu iseng, dan akhirnya waktu itu bisa dituntut nggak tuh kalau kayak gitu? Akhirnya waktu itu ditempuh jalan damai. Dia harus bikin permintaan maaf di koran Kompas cetak. Dia harus bikin artinya karena kalau kita pikir kalau misalnya kita tuntut ke hukum, takutnya ntar jadi lebih gede. Jadi akhirnya waktu itu yang dilakukan adalah kita langsung jawabin semua di forum-forum yang itu, kita jawabin satu-satu. Kita klarifikasi. Kedua, di website kita bikin satu landing page. Memang aturannya seperti itu. Ketika ada krisis, harus sumbernya satu, masuk ke websitenya kita, ada link klarifikasinya. Semua orang nggak boleh ada yang bicara kecuali satu orang, satu pointer, dan lewat situ. Jadi pasti kan, karena kalau ada krisis seperti ini yang terjadi, biasanya semua karyawan ditanyain. Semua orang bisa jadi emosi. Pasti orang-orang itu jadi emosi juga kan, karena dia bilang enggak kok salah gini-gini, yang ada nanti jadi heboh. Jadi waktu itu karyawan Sosro semuanya dibilangin, pokoknya nggak ada yang kalau ada yang nanya temannya dan segala macam, langsung ke customer care atau langsung buka website.